Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Nikmah, NIM D021903, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil wawancara terkait pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu SMP dan SMK. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Yunika Afrianingsi MPD. Sekolah pertama yang saya pilih yaitu SMP Negeri 7 Dedai dengan narasumber Ibu Rosalia SPD. Lokasi wawancara di kediaman Ibu Rosalia. Waktu wawancara hari Rabu 26 Mei 2021 pada pukul 14.15. Topik wawancara yaitu proses pelaksanaan bimbingan dan konseling serta permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Rosalia, proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMP Negeri 7 Dedai berjalan dengan sangat baik. Dikarenakan kondisi sekolahan yang masih baru dan belum luas, serta peserta didik yang masih terjangkau, sehingga proses pelaksanaan BK dapat ditangani dengan sangat baik. Untuk kasus permasalahan yang sering terjadi di SMP Negeri 7 Dedai, ini masih termasuk ke dalam permasalahan yang ringan, yaitu berupa pelanggaran-pelanggaran aturan, seperti terlambat masuk kelas, baju yang sering dikeluarkan, bertengkar dengan teman, tidak mentaati aturan, serta ada juga yang sesekali mencoba untuk merokok. Kemudian untuk faktor penyebabnya, yang pertama ini karena mereka masih abai akan kedisiplinan. Kemudian saling ejek-mengejek, emosi yang belum stabil, dan mereka belum mampu untuk mengendalikan emosi. Dan yang terakhir untuk kasus merokok ini karena penyebabnya yaitu pergaulan dari luar yang dibawa ke sekolah, sehingga mereka mencoba-coba untuk merokok. Untuk proses penanganan siswa bermasalah di SMP Negeri 7 Dedai, yang pertama yaitu dengan memanggil siswa tersebut ke kantor. Nah, di sini siswa akan diberi bimbingan melalui guru yang bersangkutan, atau jika bertepatan dengan guru prodi bidang studi lain yang sedang mengajar, maka guru tersebut yang memberi bimbingan. Setelah itu barulah kasus tersebut lanjut kepada guru BK untuk menanganinya. Dan jika masih belum ada perubahan, maka proses selanjutnya yaitu menyerahkan kasus tersebut kepada bidang kesiswaan untuk ditangani lebih lanjut lagi. Dan apabila masih saja belum ada perubahan terkait permasalahan tersebut, maka akan langkah selanjutnya yaitu berkonsultasi kepada kepala sekolah bagaimana cara selanjutnya untuk menangani kasus tersebut. Dan jika masih juga belum ada perubahan, maka cara yang terakhir dilakukan yaitu dengan melakukan panggilan orang tua untuk diajak bekerja sama antara sekolah dengan pihak orang tua dalam membimbing siswa tersebut. Kemudian sekolah yang selanjutnya yang saya pilih yaitu SMK Negeri 1 Kelam Permai dengan narasumber Ibu Flavika Esther SPD. Lokasi wawancara di ruang TU SMK Negeri 1 Kelam Permai. Waktu wawancara hari Senin 24 Mei 2021 pada pukul 10. Topik wawancara yaitu proses pelaksanaan bimbingan dan konseling serta permasalahan yang sering terjadi di sekolah. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Esther, proses pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMK Negeri 1 Kelam Permai ini juga berjalan dengan sangat baik. Kemudian untuk kasus permasalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama membolos, kemudian ada yang merokok, dan yang terakhir yaitu membawa minuman keras. Menurut narasumber, kasus yang paling sering terjadi yaitu membolos. Kemudian faktor penyebabnya
Yang pertama, ini karena masalah keluarga. Siswa tersebut tidak mampu menyelesaikan masalah sendiri, sehingga dia lari kepada masalah-masalah tersebut. Kemudian menurut narasumber, ada juga satu kasus masalah yang paling sulit ditangani, yaitu siswa yang sudah tidak berniat untuk sekolah lagi. Sedangkan orang tuanya sangat mampu dan mendukung untuk anaknya ini bersekolah. Tapi karena memang sudah tidak ada niatan untuk bersekolah, sehingga dengan terpaksa siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah. Kemudian untuk proses penanganan siswa bermasalah di SMK Negeri 1 Kalam Permai, yang pertama yaitu dengan memanggil siswa tersebut ke kantor untuk diberikan bimbingan melalui wali kelasnya. Kemudian barulah setelah itu kasus tersebut diserahkan kepada guru BK. Dan apabila masih juga tidak ada perubahan atau masih mengulangi kasus tersebut, maka siswa tersebut diserahkan untuk ditangani oleh pihak kesiswaan. Untuk program pelaksanaan BK kedepannya lagi yaitu akan terus memberikan semangat dan motivasi kepada siswa, meningkatkan semangat belajar siswa dengan memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa. Jenis bimbingan yang dilaksanakan ada bimbingan kelompok dan juga bimbingan pribadi. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.